Tahun berapa pisah? Tahun 2014 beristri lagi. 2014, dia beristri lagi. Kalau beristri sebelum 2014, cuma dia pisahnya tahun 2014. Oh, Anak-anak aku mah segini-gini tinggalkan di Sumatera. Di Sumatera. Sekarang udah besar-besar. Ya ada yang sekolah SD waktu kesini saya. Iya, tadi minta beli celana. iya ayo beli baju. Cash aja, duit aja. Ya nanti cash, Aku baju banyak. beli baju sama Jangan apa? malu, Sama ah. gelang ya? Biar Ramadhani gelang kalau ada beli. Apa? Gelang dia Ramadhani. Aku suka. Ya udah ayo kita beli. Kalau- tapi nanti agak cepat. Hah? Kalau pengen Keburu malam sekarang. capek. Mau nggak? Mau? Mau Udah nggak? kenal? Baby Belum sister. kenal, tuh belum Ini kenal baby Bu. sister. Nanti ya Bu, Papanya bilang. Papanya lagi cari dulu. Papanya kita cari dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bersama Ibu. It's just Nama aslinya siapa? Yud Arya. Oke, Bu Yud Arya. Ya. Iya, Nah, Ibu gimana kabarnya? baik. Kemarin dari mana? Di kecamatan Hah? Kecamatan Jakarta Timur Oh, habis dari rumah sakit. Iya. Terus? ke Kecamatan Jakarta Timur. Heeh. Iya, Lalu rumah ke sakitnya di Jakarta Timur. Iya, rumah Heeh. sakitnya Jakarta Timur juga, tapi Heeh, betul. dari ke Kecamatan Jakarta Timur. Gimana di sana? Iya, lalu ke sini. Iya, gimana di sana? Ya biasa. Diobatin? Iya. Terus? Tiap hari berobat. Iya, minum obat. Iya. Terus Ya begini. kondisinya gimana? Ya sehat sih. Sehat. Lebih enakan sekarang apa kemarin? Sama. Sama. Ada halusinasi nggak? Enggak. Hah? Nggak ada. Ingat nggak Ibu nama anaknya siapa? Si Dian dong? Nama anak saya. Heeh. Yang pertama. Sinian duduknya. Yang suami pertama atau Heeh. kedua? Yang pertama. Yang sekarang yang sudah pisah sekarang. Aco Indra Julkarnain, Dea Kurnia, Adi Restu, Opel Azmain. Anaknya berapa? 4. Anaknya 4. Umur berapa aja? Oh, sudah bekerja. Sudah bekerja semua? Ada yang belum kerja ada. Oh, umur berapa? Ya dewasa lah, kerja kapal. Hah? Udah 25. Oh, 25. Nah, jadi Bu Incos ini kita bawa dari daerah mana? Subang, Sukasari. Daerah Subang, Sukasari. Kenapa Bu suka makeup aneh-aneh gitu? Enggak, aku kalau di rumah ya memang perempuan ya, saya hobi dandan. Waktu dengan suami tak boleh selalu, nggak pernah dibagi berdandan. Jadi belajar berpesolek selagi aku sama suami sudah pisah, tak dekat gitu. Ya bisa ranjang lah, bukan bisa mati, tapi aku bisa ranjang sama suamiku. Dulu sering katanya. Iya, makanya sering kawin lagi. Lakinya? Iya. Ibu emang benar Ibu disuruh kerja LC dulu? Enggak, ya siapa sih? Oh, Aku pemandu aja lagu. nggak paham. Pemandu lagu? Tidak, aku airport saja gak ngerti, apalagi yang gitu-gitu. Aku makanya kalau di rumah keliling ke Muda Karamel tuh cuma cari buat aku minum kopi, buat jajan aku. Kan anak aku yang pertama kerja kapal untuk belanja adik-adiknya banyak. Nah, Ibu depresi dulu kenapa sama suami? Ya sering berkelahi sama suamiku, sering ya begitulah kok. Kok tahu ibu? Iya tahu. Ibu dulu sering apa di sama lakinya nggak? Enggak, belum pernah. Aku pagi pun belum pernah, suruh pun belum pernah, lakiku belum pernah aku. Coba pisah rajang dengan aku.
keras lakinya. Iya, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Makassar. Bugis. Oh, Bugis. Kalau Bode. Jadi ibu dipulanginnya dianterin ke Aku bandara. sampai bandara, dari bandara aku ke family aku, kakakku. Iya, jadi ibu cuma ditaruh di sampai bandara doang. Iya, tapi bandara juga dari Batam bareng sama dengan suamiku. Tapi suamiku pulangnya nggak sama dengan aku, lain arah. Maksudnya lain rumah lah, nggak sama, pisah. Oke. Nah, ibu kan kemarin itu kan kondisinya nggak stabil, ya kan? Ya. Terus sering ngecaprak tuh apa sih? Ya ngomong sendiri gitu. Iya, betul nggak? Iya. Aku kalau lagi bete mah ngomel sendiri. Karena kalau langsung berdebat nyari kawan nanti takut salah paham, nanti berkelahi, itu aku gak mau. Deket sih dengan saudaraku, kakak. Tapi kalau misal aku marah, egois, aku emosi. Halo kakak, sini dekat aku bicara kasar. Aku gak pernah gitu. Sendiri aja, luahkan hatiku. Kalau ngomel sendiri tuh supaya aku jauh gak berkelahi sama kakak aku. Oh, Gitu. jadi untuk menghindari ngomongnya sendiri aja. Iya. Ya kan ingin juga sih aku bekerja, tapi anak aku yang kerja kapal udah sih, mama kan udah capek, udah tua gitu, siapa juga mau kasih mama bekerja, katanya gitu anak aku. Jadi kalau di rumah keliling-keliling berdagang apa gitu, ya balik kayak dagang kedai gitu aku jualnya, bukan makanan. Dagang kedai tapi deterjen buat shower. Oke. Nah, jadi kan Bu Inces nih udah kita melakukan perawatan di RSJ, ya kan? Iya. Terus kondisinya emang hasilnya adalah skizo, ya, yang notabene ini butuh perawatan khusus dan harus konsumsi obat terus gitu. Makanya kemarin kita sempat nanya sama salah satu relawan yang menginformasikan Bu Inces ini mau seperti apa, karena Bu Inces harus kudu wajib minum obat seumur hidup, ya. Jadinya nanti akan ada kontrol harus datang ke rumah sakit, itu siapa kira-kira yang mau bawa gitu ya. Nah, kemarin pihak dari keluarga, perwakilan keluarga kali ya, meminta untuk bahwa Bu Inces ini dikembalikan aja ke tempat yang kemarin, katanya seperti itu. Nah, terus kondisinya Bu Inces sih alhamdulillah mengikuti semua kegiatan yang ada di yayasan. Jadi di yayasan ada ngaji, ikut ngaji ya Bu? Iya. Ngaji. Terus ada kegiatan olahraga, ya ikutin olahraga. Terus sholat bareng, makan on time, semua bagus kondisinya, minum obat juga bagus, qadarullah. Dan sekarang sih aku melihatnya jauh lebih baik ya, lebih tenang ya. Kalau sebelumnya kan mungkin kayak ngomongnya cepet gitu loh, intonasinya juga cepet. Nah, ini dia lebih calm, lebih tenang, lebih santai gitu. Ya Bu, Ibu ngerasa nggak lebih santai? Hah? Iya. Lebih santai, lebih tenang, merasa? Relax gitu. Iya, relax. Lebih relax dari yang sebelumnya kan? Iya. Nah, makanya kemarin tiba-tiba juga ada yang menghubungi kita, salah satu dari anaknya ya Mbak? Nah, jadi lewat relawannya menghubungi tim kita. Dia bilang salah satu anaknya Ibu Inces, menanyakan kondisi Bu Inces seperti apa, katanya gitu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya Bu Wiwi. Ini Bu Wiwi ya? Ini ada Yutnya nih. Iya betul. Oh, ini kakak dari Bu Iyut. Iya betul. Gimana Bu Iyut bisa kayak gini Bu? Dia tuh tinggal sama suaminya kan di mana dia tinggal di Batam sama suaminya. Betul. Tadinya tinggal di Batam. Tapi dia pulang ke Batam sama suaminya semua. Begitu di Batam, nah dia tuh lahiran kalau nggak salah anak yang keempat di sana. Katanya dia dianterin pulang ke bandara, nggak disuruh pulang, nggak diantar ke rumah saya, dia pulang sendiri di bandara ketemu suami saya, kan suami saya
saya mau habis bandara kan. Mm-mm. Naik ya, tiba-tiba dia pulang ada di depan rumah saya lah. Kok kamu pulang? Iya pulang sendiri katanya gitu. Mm-mm. Nggak tahu itu dianterin cuma nyampe bandara doang, dia suruh pulang sendiri. Mm-mm. Tapi dia bilang kalau dia itu habis lahiran anak yang keempat, nggak bilang dia. Dari situ depresi, Bu? Nah dari situ dia tuh sering menyendiri di rumah saya tuh, nggak jarang ngomong sama saya tuh. Keluar main, wih saya mau keluar, dia main keluar, dikit-dikit dia main keluar. Tapi dia tuh nggak pernah cerita ada masalah apa nggak cerita. Jadi tertutup ya? Iya, kalau sama Umi, dia baru cerita sama Umi, saya aja taunya dari Umi teh. Katanya dia dulunya sama suaminya sering dipukul, sering katanya suaminya bawa dia masuk tinggal di luar rumah lah, katanya suaminya masuk ke kamarnya, katanya sering tuh, mungkin dia kepala batin di situ. Itu Bu awal mulanya. Iya tuh sampai sekarang kan nggak ketemu suaminya tuh sampai sekarang. Iya. Oh. Anak-anaknya semua di suaminya. Oke. Berarti dia depresi karena kelakuan sebelumnya dari perlakuan suaminya, mantan suaminya, sama dipisahkan sama anak ya Bu ya? Iya, sepertinya kayak gitu, terpisah dari anak. Kan biasanya katanya kalau orang habis lahiran kayak baby blues gitu kan ya. Kanan batin, nah begitu. Tapi berarti udah lama dong Bu nggak pernah diobatin juga ya Bu? Ya, udah 11 tahun ada kali ya. Dia udah pernah diobatin berapa kali gitu sama kakak saya di kampung. Tapi begitu anaknya kalau mau diajak berobat, saya nggak gila, saya waras gitu. Oh tapi hasil medisnya skizo Bu, ODGJ. Udah masuk ya? Iya betul. Udah masuk, tapi ini saya tanya Bu Iyutnya, Bu gimana sekarang? Lebih santai, lebih enak katanya, lebih rileks kata dia. Nggak kayak sebelumnya. Tapi itu gelang-gelangnya itu udah dibukain ke Kak Teh? Udah semua, udah bersih kok. Nah, dia itu paling bisa ngomong nurutnya cuma sama Teh Omi doang di kampung. Dia temennya cuma sama Omi. Karena Omi itu lebih deket sama dia ngobrolnya, sama kita aja ditanya nggak pernah mau. Masalah apalagi masalah waktu dulu sama suaminya nggak pernah mau dia. Teh Omi siapa Bu? Bunda Karame. Yang kemarin ngejemput di rumah Omi kan? Oh iya, oh yang itu. Bunda Karamel kan? Iya karamel Iya. gitu. Oh oke. Iya, tapi sih secara keseluruhan sih udah membaik ya Bu ya, karena kan udah bawa ke rumah sakit. Nah terus ternyata juga Bu Iyut ini nggak ada identitas diri ya Bu? Hilang di rumah Identitasnya sakit. dibawa dia. Waktu itu tuh dibawa semua ke Batam. Terus nggak tahu nyatanya ke suaminya, mana identitasnya Iyut, kelahiran semua KTP, katanya semuanya sampai ke kakak-kakak juga katanya surat nikah dibawa Iyut, suaminya bilang begitu. Saya kan nelfon suaminya. Iya nggak ada Bu. Mungkin KTP-nya juga tidak terupdate ya, tidak terupdate. Terus kartu keluarganya juga sudah tidak ada. Iya. Udah nggak ada semua Bu. Jadi makanya kemarin kita bawa ke rumah sakit jiwa itu kan pribadi gitu ya Bu ya, administrasinya gitu. Jadi makanya ini kita mau uruskan juga kan warga sana ya Bu. Iya, harus mintanya ke Batam lagi, ke Manukan, ke Iya. Inonya, ya, W-nya ya. Iya jauh ya Bu. Jadi nantinya ke depannya harus pengurusannya lewat sana Bu, nggak bisa kita urus dari sini, gitu. Biodata aku udah tulis. Saya juga bingung kalau kayak gitu ya, sedangkan saya juga tinggal di sini di Cikarang ikut kakak juga, saya ikut kakak saya. Sama kakaknya Iyut juga. Nah di sana juga di Batam ada juga kakak saya. Nah sama-sama kita itu janda nggak ada yang nyari nafkahnya gitu. Jadinya kita bingung Kak Teh. Tapi untuk pengobatan sih sudah selesai ini gitu. Kondisinya sudah lebih baik, tapi kedepannya kan ini harus berobat lagi. Ini gimana jadinya gitu. Makanya harus dibicarakan. Kemarin kata Bu siapa namanya? Bu Kamelia ya? Katanya kata Bu Kamelia
Dia bilang menjelaskan suruh antar lagi ke sini katanya gitu. Iya bisa, nggak apa-apa kita antar. Tapi untuk pengobatan selanjutnya seperti apa gitu? Apakah bisa dari sana? Saya juga bingung sepertinya kalau Iut dibawa juga ke Batam. Kayaknya nggak bisa pengobatan selanjutnya, apalagi tempatnya jauh ya, apalagi pakai uang pribadi kan. Gitu. Kemarin sih udah kita berobatin Bu, udah enak ya Bu ya? Hah? Udah enakan nggak? Iya. Udah enakan? Ada orang Ada. lihat saya. Ini Bu. Halo, Wi. Halo, assalamualaikum Yud. Waalaikumsalam. Sehat ya Yud. Ya Allah Yud, masya Allah. Pegang aja Bu. Allah saya sehat Yud. Sehat-sehat Neng, sehat-sehat. Yakin Yud bisa sehat, yakin. Iyut lagi di Tangerang. Wiwi sekarang Ah iya, yakin Yud mau sehat. Yud mau sehat nggak? sehat. Ya udah, jaga yakin, Daris. Udah sehat ya Allah, masya Allah Yud. Ya Allah, sehat sayang. Iya. Sehat-sehatnya, jangan yang lain lagi. Nok, Lupain masa-masa di lalu. Nok di mana, Wi? Kalau Aca nelpon, Dari sini Nok, Bila- Nok mau ngeliat ini Nok. bilang Mama sehat gitu. Ya Allah, alhamdulillah Tinopi, terima kasih. Masya Allah, Kirain sehat-sehat sakit. Yud. Tuh sehat tuh. Tahun yang lalu saya tinggal di Malaysia kan, saya sering ikutin Teknopi, sering di Facebook itu, sering ikutin, sering chat Teknopi lewat Messenger atau apa, tapi mungkin Teknopi sibuk, tapi jadi nggak pernah kebaca gitu loh Teh. Iya Bu. Saya waktu pengen banget ya Allah, iya. Dia jaga Daris orang sehat. Jangan nangis katanya Bu, udah sehat. Mungkin ini jalan wasilahnya Bunda Karamel ya Teh. Iya. Masa Allah. Ya masa Allah, terima kasih Teh Novi. Semoga Allah balas semua kebaikan Teh Novi. Kami ini semuanya orang mampu Teh. Untuk ngobatin Yud itu nggak bisa, nggak mampu. Iya, Gitu. Dan udah jalannya Yud, udah harus sadar, udah harus sehat. Semoga dengan cara ini Allah angkat derajatnya Yud. Amin. Berkat Teknopi, semoga Teknopi semakin sukses, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Banyak. Baik Tuhan. Terima kasih banyak ya Teh. Terus ini kelanjutannya gimana Teh? Kemarin saya udah ngobrol ya Teh, masalah Iut. Kan kata Bunda Karamel mau dipulangkan kemana gitu Iut. Tentu saya ngobrol sama kakak yang di kampung saudara, karena gubuk yang Iut tinggalin selama ini kan gubuk ya Teh ya. Dia tuh udah nggak layak dipakai lah, memang udah nggak layak, sangat nggak layak lah gitu. Nah kemarin tuh udah rencana mau dibangunkan tempat buat Iut gitu, maksudnya di situ juga di tanah yang Iut yang sekarang tempatin gitu, bukan tanah milik sendiri, milik kakak ipar yang bekas itu pun mantan kakak ipar. Kalau ada rezeki pengen gitu dipindahkan Iut dari situ, tapi untuk sementara seandainya Teknopi memulangkan Iut ke Pemanukan, itu nanti kakak saya yang di Pemanukan yang akan ini dia memantau dia kesehatannya untuk pengobatan. Maksudnya kalau untuk suruh minum obat apa, tapi kalau untuk berobat jalan kan maklum ya Teh ya, di rumah juga di kampung orang-orangnya yang seperti itulah gitu, maksudnya nggak susah gitu, sulit gitu Teh gitu. Gimana baiknya Teh Nopi gitu. Gak apa-apa Bu, yang penting Ibu udah tahu ini kondisinya sekarang udah jauh lebih baik. Nanti kita bicarakan lagi ke depannya sama tim seperti apa ya. Ya Masya Allah Teh, ya Allah. Banyak ya Teh Nopi, sehat-sehat Teh Nopi. Iya sama-sama Bu. Ya Allah bekas itu ya Allah pakai jilbab, ya Allah nih. Ya Allah sehat ya sayang, sehat. Ibu kakaknya Bu Iut asli Bu, kandung? Kandung saya yang kedua dari kami 5 bersaudara, meninggal 1 gitu.
Yud, emang daripada Yud udah masih kecil udah ditinggal sama orang tua teh, kami ini udah kayak tim piatu. Dari Yud tuh masih kecil udah tinggal sama orang tua aja, jadi nggak ada yang memantau semua keadaan kita. Tapi iya, saya aja berdua ini baru sekarang ini berdua teh kumpul karena saya udah nggak ada suami, dia pun nggak ada suami gitu. Iya Bu, saya paham. Jadi iya, semua janda. Suami saya baru 1 tahun meninggal, dia ditinggal juga sama suaminya, nikah lagi. Apalagi Yud itu memang depresi. Yud itu karena suami, mungkin saya pun nggak paham, dia nggak pernah cerita teh, nggak pernah. Dia tuh nggak pernah curhat apapun. Di depan kita itu dia happy, muka happy aja, happy, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa teh. Yud. Iya Bu, tolong. nggak apa-apa Bu, nanti aja kita kembalikannya. Ini kan juga masih pengobatan, harus kontrol dulu gitu. Kemarin sih alhamdulillah Bu Yud juga bilang udah rileks ya Bu, udah nggak ada kayak marah-marah, terus intonasinya juga udah membaik gitu. Tadi aku tanya gimana kondisinya, jauh lebih baik kata dia gitu. Iya Teteh, terima kasih banyak. Semoga Allah semua kebaikan Teteh ya Teh, sehat-sehat Teteh. Amin. Ada lagi mau disampaikan? Udah. Ya sehat-sehat gitu. Kalau ada telepon Sumatera, jawabnya Yud sehat gitu aja. Ya, Masya Allah, ya Yud yang nurut sama Teh Nopi ya. Apa kata Teh Nopi, Yud nurut itu harus jujur ya. Iya. Yud harus jujur di situ, tinggal di situ harus jujur, nggak boleh panjang tangan. Apalagi Masya Allah, jangan sampai terjadi macam itu ya Yud harus jujur, janji. Harus jujur, iya. Yud nggak boleh. Ya udah dong. Nggak boleh. Ya, kami semua sayang Yud. Iya. Panggilnya apa? Kakak. Kami sayang sama Yud. Terima kasih ya Teh. Iya Ya udah, sama-sama Teh, ya. Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, itu aja yang kita share terhadap Bu Iyut, dan semoga Bu Iyut sehat-sehat, terus bisa kembali sama keluarganya, bisa sembuh, bisa pulih, dan insya Allah juga nantinya bisa ketemu kembali sama anaknya. Kita berharap ya, gak ada yang gak mungkin di dunia ini, tapi Bu Iyutnya juga harus berubah ya, harus sehat dulu, harus sembuh dulu, baru nantinya kedepannya kita mengikuti jalannya aja gitu. Kalau Allah nanti berkehendak kumpul lagi, nanti kalau berkehendak Allah buat memperbaiki rumah Bu Iyut ya, kedepannya ada yang membantu gitu, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Itu aja dari saya Bu, ada mau disampaikan? Makasih buat semuanya yang udah raya di kabar saya, terutama kakak-kakak saya ya. Makasih. Iya, yang penting di sini Bu Iyut sehat ya. Anak saya juga di Sumatera sehat-sehat ya, saya. Okay. Bapaknya sehat. Amin. Jangan sedih ya. Iya. Jangan sedih, sehat terus. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.